Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami di sini dari kelompok Provinsi Jawa Timur ingin mempresentasikan hasil buklet yang telah kami buat. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Ahmad Rafi Falupi, NIM 2023-2203 beserta rekan-rekan saya. Dan saya Sri Purgasari dengan NIM 2023-22004. Saya Nilu Putri Desmita Kartika Dewi, NIM 2023-22013. Nah, langsung saja kita lanjutkan ke presentasi kami. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang profil Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2020. Di dalam buklet kami terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu peta jumlah penduduk, yang ketiga yaitu peta jumlah fasilitas pendidikan, yang keempat yaitu peta pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi poin yang pertama itu yaitu pendahuluan, yaitu Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu motor penggerak ekonomi nasional khususnya di Pulau Jawa. Dalam rentang waktu 2018 hingga 2020, dinamika pembangunan daerah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan sektor unggulan hingga dampak pandemi global. Pada tahun 2018 dan 2019, ekonomi Jawa Timur tumbuh stabil. Sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan jasa mendominasi PDRT. Kesejahteraan masyarakat meningkat, ditandai dengan turunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan infrastruktur dan penguatan UMKM juga terus digencarkan. Selain itu, kualitas hidup masyarakat membaik seiring peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM. Pada tahun 2020 merupakan tahun yang dimana terdapat pandemi serta tantangan bagi berbagai negara. Nah, tahun 2020 ini menjadi masa sulit akibat oleh pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi menurun drastis, terutama di sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Jawa Timur mengalami kontraksi ekonomi, meningkatnya pengangguran, naiknya angka kemiskinan. Meski begitu, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat dengan program pemulihan ekonomi, bantuan sosial, serta dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM. Oke, selanjutnya akan dijelaskan peta penduduk miskin Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sampai 2020 oleh rekan saya, Ahmad Rafi Falupi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait peta yang telah kami buat, yaitu merupakan peta persebaran jumlah penduduk miskin dari tahun 2018 hingga 2020. Nah, peta yang kami buat di sini merupakan berdasarkan data yang kami ambil dari Badan Pusat Statistik. Nah, peta yang pertama di tahun 2018 ini menunjukkan terdapat 3 klasifikasi penduduk miskin, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, untuk klasifikasi pada tahun 2018, seperti yang bisa kita lihat pada Provinsi Jawa Timur ini, mayoritas kabupaten kotanya memiliki klasifikasi sedang di jumlah penduduk miskinnya. Sedangkan yang di klasifikasi rendah itu hanya sedikit dan disusul lagi oleh jumlah angka kemiskinan yang tinggi. Lalu, pada peta persebaran jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur 2019 mengalami keadaan yang membaik. Jadi terdapat 1 ataupun 2 kabupaten kota lagi yang mengalami penurunan angka kemiskinan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, terdapat daerah yang memiliki warna kuning yang berarti menunjukkan klasifikasi rendah. Lalu pada peta jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur tahun 2020 mengalami kenaikan kembali yang disebabkan oleh dampak dari COVID-19, yang dimana menaikkan jumlah angka penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Seperti yang bisa kita lihat, mayoritas terdapat di klasifikasi sedang dan juga klasifikasi tinggi, sedangkan yang klasifikasi rendah hanya 1 hingga 3 kabupaten kota saja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sinta yang akan menjelaskan peta persebaran fasilitas pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan peta fasilitas pendidikan dari Provinsi Jawa Timur tahun 2018, 19, dan 20. Yang pertama yaitu peta dari tahun 2018. Peta ini menunjukkan sebaran jumlah lembaga pendidikan di tiap kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Setiap wilayah ditandai dengan diagram batang yang menunjukkan jumlah lembaga pendidikan berdasarkan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan warna berbeda.
Wilayah seperti Sumeneb, Jember, dan Malang tampak memiliki jumlah lembaga pendidikan yang lebih tinggi dibanding wilayah lain. Peta ini berguna untuk melihat persebaran dan perbandingan fasilitas pendidikan antar daerah. Selanjutnya yaitu Peta Fasilitas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Peta ini menunjukkan jumlah lembaga pendidikan di setiap kabupaten kota di Jawa Timur berdasarkan jenjang, yaitu sekolah dasar yang berwarna kuning, sekolah menengah pertama yang berwarna ungu, dan sekolah menengah atas yang berwarna merah muda. Daerah seperti Sumeneb, Malang, dan Banyuwangi memiliki jumlah lembaga pendidikan terbanyak. Sementara Pacitan, Sampang, dan Bangkalan memiliki jumlah yang lebih sedikit. Peta ini berguna untuk melihat sebaran kesenjangan pendidikan di Jawa Timur. Selanjutnya yaitu peta tahun 2020. Peta ini menunjukkan jumlah lembaga pendidikan dasar yang berwarna merah muda, menengah pertama yang berwarna ungu, dan menengah atas yang berwarna hijau. Kabupaten Malang, Sumeneb, dan Banyuwangi memiliki jumlah lembaga pendidikan terbanyak. Sebaliknya, Pacitan, Bangkalan, dan Sampang memiliki jumlah paling sedikit. Peta ini memperlihatkan ketimpangan distribusi lembaga pendidikan antar wilayah. Selanjutnya, peta pertumbuhan ekonomi akan dijelaskan oleh rekan saya, Sri Ayu Purbasari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Jadi, laju pertumbuhan ekonomi pada peta 2018 menunjukkan 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, yang diwarnai dengan warna rendah itu coklat muda, sedang itu hijau muda, dan merah muda itu yang tinggi. Mayoritas wilayah Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang sedang. Pertumbuhan tinggi terjadi di kota, kabupaten, industri, dan strategis seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Banyuwangi. Sementara daerah dengan pertumbuhan rendah umumnya berada di Pulau Madura dan perbatasan Jawa Tengah, diduga karena infrastruktur dan investasi yang terbatas. Kemudian pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama rendah warna merah, sedang warna hijau, dan tinggi warna biru. Pada tahun 2019, sebagian besar wilayah Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang sedang. Wilayah dengan pertumbuhan tinggi terkonsentrasi di daerah yang strategis seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Blitar. Wilayah-wilayah ini merupakan pusat industri, lapangan, dan penyangga kota besar. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi masih kuat di kawasan tersebut. Kemudian pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi juga dibagi menjadi 3, yaitu rendah biru, sedang kuning, hingga tinggi merah. Peta menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah mengalami pertumbuhan negatif akibat dampak pandemi COVID-19. Pertumbuhan rendah itu biru hanya sedikit wilayah seperti Tuban dan Surabaya. Pertumbuhan sedang kuning mayoritas kabupaten menandakan kontraksi ekonomi yang cukup dalam pertumbuhan ekonominya. Kemudian tinggi merah secara teknis berarti penurunan ekonomi lebih ringan, bukan pertumbuhan positif. Wilayah yang sebelumnya tumbuh pesat seperti Surabaya dan Mojokerto justru mengalami kontraksi yang tajam, sementara wilayah lain seperti Banyuwangi, Malang, dan Jember masih dalam kategori yang sedang. Jadi yang terakhir itu ada kesimpulan. Pada tahun 2018 sampai 2019, Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan IPM. Sektor industri, perdagangan, pertanian, dan jasa menjadi penopang utama. Namun, pada tahun 2020 menjadi masa sulit akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi, naiknya angka kemiskinan, dan meningkatnya pengangguran. Pemerintah daerah merespon dengan program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial. Peta kemiskinan menunjukkan kondisi relatif stagnan pada 2018 sampai 2019, namun meningkat pada tahun 2020 akibat pandemi. Distribusi fasilitas pendidikan tidak merata dengan wilayah seperti Malang dan Banyuwangi unggul, sementara daerah seperti Bangkalan dan Pacitan tertinggal. Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan ketimpangan antar wilayah dan hampir seluruh wilayah mengalami penurunan laju.
tajam pada tahun 2020. Secara umum, Jawa Timur menunjukkan kemajuan sebelum pandemi, namun masih menghadapi tantangan besar terkait ketimpangan wilayah dan daya tahan ekonomi. Baik, itu adalah presentasi dari hasil buklet yang telah kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum